My name is Anita Wijaya and this is my channel. Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Jadi di video atau di episode kali ini kita akan membahas lanjutan dari episode-episode sebelumnya tentang pengelolaan sediaan farmasi. Jadi di video-video sebelumnya udah dijelasin kalau pengelolaan sediaan farmasi itu banyak stepnya, mulai dari pemilihan, perencanaan, terus pengadaan, penerimaan, sampai penyimpanan. Di video kali ini kita akan bahas step lanjutan setelah step penyimpanan, yaitu step distribusi. Konsep distribusi teman-teman pasti udah pada paham, yaitu intinya adalah menyalurkan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini konteksnya adalah sediaan kefarmasian. Nah, distribusi dalam sediaan farmasi itu beda-beda atau macam-macam metodenya. Metode distribusi sediaan farmasi di rumah sakit beda sama di apotek. Metode distribusi di apotek beda sama di distributor. Jadi akan kita bahas semuanya satu-satu. Yang pertama kita akan bahas yang distribusi sediaan farmasi di rumah sakit. Di rumah sakit metode untuk distribusi sediaan farmasi itu ada macam-macam. Yang pertama ada UDD atau UDD. UDD ini merupakan singkatan dari Unit Daily Dose atau Unit Dose Dispensing, di mana distribusi sediaan farmasi diberikan setiap unit. Setiap unit di sini maksudnya adalah setiap pemakaian. Kita ambil contoh, ada seorang pasien yang rawat inap, kemudian diberikan resep paracetamol 3 kali 1 tablet, di mana 3 kali 1 tablet ini diminumnya pagi 1, siang 1, malam 1. Untuk rumah sakit yang menggunakan konsep UDD, maka obat ini akan diantarkan kepada pasien setiap unit. Jadi pagi diantar 1 biji karena dia cuma butuh 1 biji, siang diantar lagi 1 biji, sore diantar lagi 1 biji. Nah, apa keuntungan daripada UDD? Keuntungannya adalah dengan kita mengantarkan obat itu, maka pasien tahu, oh oke, ini aku jadwalnya minum obat. Jadi kita dapat memastikan bahwa pasien itu meminum obat dengan dosis yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Jadi untuk mengurangi kesalahan penggunaan obat sebenarnya untuk konsep UDD ini, yang itu sangat menguntungkan untuk tenaga kesehatan karena kontrolnya bisa mudah. Selain itu, keuntungan lain dari metode UDD adalah menurunkan biaya terkait penggunaan obat. Kita ambil contoh, misalnya tadi paracetamol, kita berikannya kan tiap dosis ya kan, satu. Coba bayangin kalau misalnya kita langsung kasih dia 1 strip yang isinya 10 tablet. Ternyata setelah penggunaan pertama, pasiennya udah nggak butuh paracetamol lagi. Otomatis kan 9 tablet sisanya itu akan kebuang ya kan. Padahal harusnya bisa dihemat dengan pemberian UDD tadi. Kalau misalnya UDD pagi diberi 1 tablet, terus siang ternyata udah nggak butuh, ya udah nggak usah dikasih. Jadi lebih hemat. Dari segi pasien juga lebih hemat, dari segi rumah sakit juga lebih hemat, nggak wasting. Itulah keuntungan dari UDD. Lalu kira-kira apa ya kekurangan dari konsep UDD? Kekurangan dari konsep UDD adalah di pemberian, di proses distribusinya. Bayangin kalian bekerja di suatu rumah sakit, di mana rumah sakit ini punya kapasitas 200 pasien dan itu keisi penuh, misalnya lagi penuh nih 200 bed beneran. Bayangin dari 200 pasien itu misalnya ada 100 orang aja yang butuh obat paracetamol dan aturan pakainya sama, 3 kali 1. Bayangin dalam waktu yang sama tenaga kesehatan ini harus mendistribusikan 100 tablet paracetamol dalam waktu yang bersamaan. Bisa kebayang ya kan berapa tenaga yang dibutuhkan untuk kita mendistribusikan itu. Coba kalau misalnya cuma ada 1 orang, ya orang pasien ke-100 nanti akan dapat obatnya nggak tepat waktu ya kan, udah 1 jam dari jadwal minum obat misalnya. Jadi itulah kelemahan dari UDD, membutuhkan tenaga kerja yang sedikit banyak untuk proses distribusi tadi itu. Dan proses penyiapannya pun jadi lebih ribet. Kalau misalnya kita kasihnya langsung 1 strip, cuman bikin 1 etiket ya kan dalam 1 strip tadi. Kalau UDD, tiap tablet, tiap kita mendistribusikan harus bikin etiket. Di situ sih. Jadi kelemahannya itu
di proses penyiapan sama proses distribusi. Dia harus membutuhkan tenaga kerja yang sedikit lebih banyak untuk proses distribusi itu tadi. Tapi keuntungannya menjanjikan, memastikan bahwa obat itu digunakan dalam dosis yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Konsep yang kedua setelah UDD adalah ODD atau Once Daily Dose. Jadi distribusi obatnya diberikan untuk penggunaan one daily, untuk penggunaan satu hari. Contohnya tadi paracetamol 3 kali 1 tablet, berarti sehari dia butuh 3 biji. Jadi diantarnya sehari langsung 3 biji. Nanti pasiennya dikonseling, iya bu, ini 3 biji ini jangan minum langsung, pagi 1, siang 1, malam 1, kayak gitu. Dia keuntungannya memudahkan dalam proses penyiapan sama distribusi, pasti ya kan, karena lebih praktis langsung nganternya sehari. Tapi kerugiannya adalah kita nggak bisa mastiin pasien itu minum dan ngeh dengan apa yang udah tadi kita konselingin. Mungkin pas konseling dia bilang, oh iya, tapi kenyataannya dia lupa. Siang dia nggak minum, malam dia nggak minum. Jadinya kelewatan. Jadi itu dampak positif sama negatifnya dari metode ODD atau Once Daily Dose. Ada lagi metode yang ketiga, namanya individual prescription. Jadi kalau UDD sama ODD tadi, konteksnya lebih cocok digunakan untuk pasien-pasien rawat inap. Kalau individual prescription ini digunakannya di poli rawat jalan, karena pemberian resepnya berdasarkan langsung satu resep itu. Jadi misalnya pasien dia habis konseling sama dokter, kemudian dapat resep ya kan, satu lembar itu isinya misalnya obat ABC gitu misalnya. A-nya 10 tablet, B-nya 10 tablet, C-nya 10 tablet. Karena rawat jalan dia langsung pulang pasiennya dan kita sulit untuk ngontrolnya, maka kita akan diberikan langsung sejumlah resep itu tadi. Jadi disiapkan obat A 10 biji, B 10 biji, C 10 biji, dengan nanti diberikan konseling di akhir, cara pakainya gimana, satu hari berapa kali, dan dengan harapan bahwa pasien itu ngerti dan di rumah dia bisa patuh dalam penggunaan obat. Jadi itu untuk yang individual prescription. Di rumah sakit ada satu metode lagi, sebutannya sih ward floor stock atau WFS singkatannya. Jadi ini merupakan konsep distribusi sediaan farmasi per lantai. Jadi anggap aja kalian kerja di sebuah rumah sakit yang misalnya bangunannya 10 lantai gitu. Lantai 1 misalnya lobi, lantai 2 misalnya poli rawat jalan, ada poli gigi, ada poli bedah kayak gitu, tapi untuk rawat jalan. Nah, di masing-masing poli biasanya kan ada WFS. WFS ini kayak apa ya? Kayak semacam isinya biasanya BMHP, bahan medis habis pakai, yang digunakan oleh para tenaga medis ketika mereka menangani pasien. Misalnya untuk poli bedah misalnya, kan pasti kegiatan yang umum dilakukan di sana adalah rawat luka kayak gitu kan. Otomatis kita bisa kira-kira, oke, WFS yang dibutuhkan untuk poli bedah misalnya ada kasa steril, ada kapas, ada alkohol, terus ada betadin, seperti itu. Jadi kita bisa siapin stok WFS di lantai itu. Jadi nggak perlu tiap pasiennya ketika mau tindakan dia harus ke farmasi dulu, tebus obatnya dulu, balik lagi ke poli, terus baru tindakan kayak gitu. WFS ini lebih memudahkan, tapi controllingnya yang agak susah. Controlling dari segi apotekernya, dia harus mastiin bahwa memang WFS itu ada dalam jumlah yang cukup dan digunakan dengan benar. Jadi kan rawan hilang ya kan kalau WFS, karena kita nggak kontrol, yang kontrol orang lain, tenaga kesehatan lain, tapi mereka juga pasti akan gunain sesuai dengan keperluan seperti itu. Jadi WFS itu kayak misalnya apa ya, kayak tandon-tandon obat kecil di poli-poli tertentu. Di IGD misalnya, IGD itu pasti harus ada WFS karena dia itu kan untuk kegiatan yang emergency nggak mungkin nggak nutut kalau misalnya pasiennya butuh epinefrin. Nah, pasti harus ke farmasi dulu, nebus epinefrin dulu, keburu nggak ketolong ya kan. Paling banyak WFS itu di IGD biasanya. Oke, jadi itu konsep distribusi di rumah sakit. Metodenya agak banyak, bebas mau pilih yang mana, disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit masing-masing. Yang kedua, kita akan bahas metode distribusi untuk di apotek dan puskesmas, karena kurang lebih di dua tempat ini itu mirip. Mereka menggunakan konsep individual prescription karena pasiennya kan pasti rawat jalan semua.
pasti langsung pulang. Jadi akan diberikan langsung dalam satu resep. Kalau misalnya di apotek pasiennya nggak bawa duit misalnya, terus nggak bisa nebus satu resep utuh, maka nanti akan diberikan kopi resep. Jadi kopi resep itu nanti yang bisa dia gunakan, pasiennya gunakan untuk nebus di apotek lain kalau dia udah bawa uang yang cukup. Kayak gitu. Lebih simple ya di apotek karena nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak juga perbekalan yang diolah. Tapi kalau di rumah sakit karena lebih banyak, otomatis metodenya jadi lebih banyak. Dan kemudian konsep distribusi kalau di PBF kayak gimana? Nah, kalau di PBF itu kan PBF mendistribusikan obat atau alkesnya bisa kepada apotek, bisa kepada rumah sakit. Yang jelas PBF memberikannya berdasarkan apa? Berdasarkan SP atau surat pesanan. Jadi bukan individual prescription, bukan apa-apa, tapi berdasarkan SP. Jadi PBF akan mendapatkan surat pesanan baik dari apotek, baik dari rumah sakit, kemudian dia akan menyiapkan sesuai dengan SP itu tadi. Jadi keluarnya obat bisa dia kontrol sesuai dengan jumlah SP itu tadi. Oke, jadi itu sekilas terkait distribusi sediaan farmasi di rumah sakit, di apotek, puskesmas, dan juga di distributor. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau ada kritik saran boleh tulis aja di kolom komen di bawah. Thank you.